Perkenalkan, nama saya Nilam, NIM 19020553. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang telah teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran yang cukup pemilihannya, penentuan dan penyusunan secara sistematis bahan yang diajarkan serta kemungkinan pengembangan. Adapun jenis-jenis metode pembelajaran atau terlengkap. Yang pertama, metode konvensional, yaitu ceramah. Metode konvensional atau bisa dibilang metode ceramah merupakan cara memberitahukan pengetahuan melalui secara lisan tentang bahasa pembelajaran kepada kelompok yang mendengar dalam mencapai tujuan pembelajaran dalam jumlah yang relatif besar. Adapun kelebihan dari metode konvensional, yang pertama, menggerakkan siswa untuk lebih fokus. Yang kedua, guru dapat mengendalikan keadaan kelas secara penuh. 3. Guru dapat memberitahukan pelajaran secara luas. Yang keempat, dapat diikuti siswa atau peserta didik dalam jumlah yang banyak. 5. Mudah dilaksanakan. Adapun kekurangan dari metode konvensional, yang pertama, siswa atau peserta didik menjadi pasif dalam pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran dapat membosankan serta siswa bisa mengantuk. Yang ketiga, terdapat unsur paksaan dalam mendengarkan. Yang keempat, hanya dapat bermanfaat bagi siswa yang memiliki kemampuan untuk auditori serta bisa membosankan apabila dilakukan terlalu lama. 5. Evaluasi dalam pembelajaran sulit dikontrol sebab tidak ada proses pencapaian jelas. Yang keenam, proses pembelajaran menjadi verbalisme atau fokus terhadap pengertian kata-kata saja. Metode yang kedua, metode diskusi. Menurut Muhyiddin Shah tahun 2000 berpendapat bahwa metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang berhubungan dengan kemampuan memecahkan masalah dengan erat. Adapun kelebihan dari metode diskusi, yang pertama, memberikan pemahaman bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Yang kedua, siswa atau peserta didik dapat berpikir kritis. Yang ketiga, mendorong siswa untuk dapat menyatakan pendapatnya. Yang keempat, mengambil suatu atau lebih alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, mengajak siswa untuk memberikan masukan dalam pemecahan masalah. Yang keenam, siswa atau peserta didik dapat paham mengenai toleransi pada serta mendengarkan pendapat orang lain. Adapun kekurangan, yang pertama, tema dalam diskusi terbatas. Yang kedua, layak digunakan pada kelompok kecil. Yang ketiga, membantu penyampaian secara formal dalam berpendapat. Yang keempat, dikuasai pada siswa atau peserta didik yang suka berbicara. Metode yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan cara memperhatikan barang, kejadian, aturan yang urutan dalam melakukan kegiatan secara langsung atau melewati penggunaan media pengajaran secara relevan pada materi sedang dibahas. Adapun manfaat dari metode demonstrasi. Manfaat dari metode ini adalah untuk lebih memperhatikan pada perhatian siswa agar lebih terarah serta pengalaman belajar lebih melekat dalam diri sendiri. Adapun kelebihan dari metode demokratis, siswa atau peserta didik dapat memahami secara lebih jelas. Yang kedua, penjelasan dapat lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, mengurangi terjadinya kesalahan dalam menyampaikan materi secara lisan sebab bukti konkret dapat dilihat. Adapun kekurangan dari metode demonstrasi, yang pertama,
Jika benda dipergerakkan terlalu kecil, maka siswa kesulitan dalam mengamati. Yang kedua, jumlah siswa yang terlalu banyak bisa mengacaukan dengan siswa secara merata. Yang ketiga, tidak semua materi belajar bisa dipraktekkan, dibutuhkan guru yang betul-betul paham dalam demonstrasi yang lebih baik. Keempat, metode ceramah plus. Metode ceramah plus merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan ceramah secara lisan disertai metode lainnya. Metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. Metode ini merupakan pembelajaran yang menggunakan lebih dari satu cara mengajar. Terbentuk metode ceramah penggabungan dengan beberapa metode lainnya. Adapun metode resitasi. Metode resitasi merupakan pembelajaran yang dimana siswa diwajibkan untuk melakukan resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru dengan menggunakan kalimat sendiri. Adapun kelebihan dari metode resitasi menjadikan siswa lebih ingat dan materi karena telah menuliskan dengan resume. Yang kedua, menurut Saiful Bahri 2000 berpendapat bahwa siswa akan menjadi lebih beraksi dalam mengambil inisiatif serta mampu bertanggung jawab. Adapun kekurangan dari metode resitasi, yang pertama, hasil resume terkadang menyontek pada siswa lain, dia bukan hasil dari pemikiran sendiri. Yang kedua, tugas bisa dikerjakan oleh orang lain. Yang ketiga, susah untuk menilai apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumenya. Metode latihan keterampilan. Salah satu jenis-jenis metode pembelajaran adalah metode latihan keterampilan. Adapun kelebihan dari metode latihan, yang pertama, membiasakan kepandaian ada hal motorik dan kognitif siswa dengan menggunakan alat serta kemampuan dalam mengolah dalam menjadi ide kreatif. Mengasah kreatif seni siswa, mengasah fokus, ketelitian, capaian dan kecepatan. Adapun kekurangan, siswa tidak mempunyai keinginan dan kesulitan dalam menyelesaikan diri, mengalami bakat siswa lainnya, maka lebih baik disesuaikan pada bakat masing-masing. Yang ketiga, terjadinya waktu yang lama dan melaksanakan latihan sehingga dapat menimbulkan kebosanan serta kehilangan maaf. Adapun metode Bergu Team Teaching Method, jenis-jenis metode pembelajaran selanjutnya adalah metode Bergu. Jenis metode ini merupakan pembelajaran dengan lebih dari satu regu serta materi yang diberikan oleh beberapa pengajar pada waktu yang berbeda. Sekian dari saya, itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.